Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Irini Paliakan Sarapang, mahasiswa S1 Farmasi dari Fakultas Farmasi Universitas Megawai Makassar. Pada video saya ini, saya akan membahas tentang pharmaceutical industry untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi dari dosen Bapak Apoteker Saparudin MSI. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa like dan bagikan video ini agar teman-teman semua tahu tentang pharmaceutical industry. Sebelum kita membahas tentang pharmaceutical industry, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu farmasi, apa itu obat, dan bagaimana bentuk-bentuk sediaan farmasi. Nah, farmasi adalah ilmu kombinasi antara kesehatan dengan ilmu kimia untuk keperluan obat-obatan. Selain itu, farmasi merupakan ilmu yang mempelajari cara membuat, meracik, mencampur, formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, serta pengobatan, termaksud pula sifat-sifatnya dan distribusi serta penggunanya yang aman. Berikut bentuk-bentuk sediaan farmasi. Yang pertama, full fish atau serbuk terbagi. Full fish adalah serbuk yang terbagi yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal. Yang kedua, pulveras. Pulveras adalah serbuk yang terbagi dalam bobot yang kurang lebih sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas yang lainnya yang cocok. Yang ketiga, tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Yang keempat, pil. Pil ini merupakan bentuk sediaan padat, bundar, dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Yang kelima, kapsul. Kapsul adalah merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang, keras atau lunak, yang dapat larut. Yang keenam, kaplet. Kaplet merupakan jenis obat yang bentuknya penggabungan dari bentuk tablet dan kapsul. Yang ketujuh, larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Dan yang terakhir, suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut, terdispersi dalam fase cair. Nah, obat juga terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, obat bebas. Obat bebas ini obat yang dijual bebas di mana saja. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini obat yang masih dijual di apotik, namun dalam jumlah yang terbatas dan bisa dibeli tanpa resep dokter. Yang ketiga, obat keras. Obat keras berdosis tinggi, maka untuk mendapatkannya harus dengan menggunakan resep dokter. Yang keempat, obat terlarang. Obat terlarang ini sudah termaksud kategori narkoba, yaitu narkotika dan psikotropika. Berikut kita bahas tentang farmasi industri. Apa itu farmasi industri? Farmasi industri adalah teknologi obat-obatan yang diaplikasikan dalam bidang industri. Ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan obat-obatan farmasi untuk digunakan sebagai obat yang akan diberikan atau dikelola sendiri kepada pasien dari dokter, dengan tujuan untuk menyembuhkan, memvaksinasi, atau mengurangi gejala. Perusahaan farmasi dapat menangani obat generik atau merek dan alat kesehatan. Peran apoteker sendiri dalam industri obat sangat vital. Apoteker penanggung jawab dalam industri farmasi, yaitu yang pertama, quality assurance atau pemastian mutu yang bertugas menjamin penerapan seluruh aktivitas penjaminan mutu, menjamin kesesuaian prosedur yang digunakan dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan menjamin bahwa produk-produk yang didistribusikan ke pasar memiliki kualitas yang telah memenuhi standar dari perusahaan dan pemerintah. Yang kedua, quality control. Quality control ini bertugas sebagai pengambilan sampel, pemeriksaan, pengujian, dan pemantauan, serta bertugas untuk
mendeteksi penyimpanan, dan mengubah kualitas produk. Yang ketiga, R&D atau Research dan Development. R&D pada industri farmasi adalah serangkaian proses penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk menemukan produk farmasi baru atau memperbaiki kualitas produk yang telah ada. Adapun tugas R&D adalah membuat produk baru, mengembangkan produk yang telah ada, atau memperbaiki bentuk sediaan, perbaikan kemasan, dan perbaikan dosis. Yang keempat, produksi. Bagian produksi ini bertugas untuk menjalankan proses produksi sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan CPOB. Nah, CPOB atau cara pembuatan obat yang baik merupakan konsep dalam industri farmasi mengenai proses-proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat yang diproduksi dengan menerapkan good manufacturing practice dalam seluruh aspek kegiatan produksi, sehingga obat-obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaan. Adapun aspek-aspek dalam CPOB, yang pertama, manajemen mutu, yaitu industri farmasi diwajibkan memproduksi obat sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua, personalia, yaitu sebaiknya paham mengenai aspek CPOB dan sebaiknya diberikan kewenangan agar tugas dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, bangunan atau fasilitas. Yang keempat, sanitasi dan higienis, yaitu terdiri dari personal, sarana dan prasarana, perlengkapan bahan produksi, dan wadah. Yang kelima, produksi. Diatur CPOB meliputi pembelian bahan baku seperti bahan pengemas, sistem penomoran batch atau penimbangan dan pengelolaan. Yang terakhir, dokumentasi, yaitu bisa bermacam-macam termaksud lembar kertas, elektronik, dan media biografi. Adapun bagian-bagian industri farmasi, yaitu persyaratan farmasi. Yang pertama, industri farmasi, yaitu perusahaan farmasi umumnya berbentuk koperasi. Yang kedua, memiliki rencana investasi. Yang ketiga, memiliki nomor pokok pajak atau NPWP. Yang keempat, industri farmasi obat jadi dan bahan baku wajib memenuhi persyaratan CPOB. Kelima, obat jadi diproduksi oleh industri farmasi. Hanya diedarkan setelah memperoleh izin edar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, izin usaha industri farmasi diberikan oleh Menteri Kesehatan dan wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Izin ini berlaku seterusnya selama industri tersebut berproduksi dengan perpanjangan izin setiap 5 tahun. Berikut pencabutan izin usaha industri farmasi. Yang pertama, melakukan penandatanganan hak milik. Yang kedua, tidak menyampaikan informasi mengenai perkembangan industri secara berturut-turut. Ketiga, melakukan pemindahan lokasi industri farmasi tanpa persetujuan. Dan yang terakhir, tidak memenuhi ketentuan dalam izin usaha industri farmasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang farmasi industri pada video kali ini. Semoga bermanfaat tentunya untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang mendengarkannya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.